Swastiastu. Di video kali ini saya Putu Budi Pradipta Mardika Wijaya akan menjelaskan tentang nutrisi parenteral, di mana nanti saya akan jelaskan tentang maltose 10, aminovel 600, KN3A dan 3B. Sebelumnya, nutrisi parenteral adalah suatu bentuk pemberian nutrisi yang diberikan langsung melalui pembuluh darah tanpa melalui saluran pencernaan. Berdasarkan cara pemberian nutrisi parenteral bagi atas, nutrisi parenteral sentral dan nutrisi parenteral perifer. Untuk pemberian nutrisi parenteral secara rutin tidak direkomendasikan pada kondisi-kondisi klinis berikut. Misalnya pada pasien-pasien kanker yang sedang menjalani terapi radiasi dan kemoterapi. Pasien-pasien preoperatif yang bukan malnutrisi berat, pankreatitis akut ringan, kolitis akut, AIDS, penyakit paru yang mengalami eksaserbasi, luka bakar, dan penyakit-penyakit berat stadium akhir. Untuk indikasi nutrisi parenteral, adanya gangguan absorpsi makanan seperti pola fistula enterocutaneus, artesia intestinal, colitis infektiosa, dan obstruksi usus halus. Pada pasien dengan kondisi di mana usus halus harus diistirahatkan, seperti pada pankreatitis berat, status preoperatif dengan malnutrisi berat, angina intestinal, stenosis arteri mesenterika, dan diare berulang. Juga pada pasien dengan gangguan motilitas usus seperti pada ileus yang berkepanjangan, pseudoobstruksi, dan skleroderma. Kondisi di mana jalur enteral tidak dimungkinkan seperti pada pasien dengan gangguan makan, muntah terus-menerus, gangguan hemodinamik, dan hiperemesis gravidarum. Untuk outline-nya di sini saya akan membahas maltose 10, aminovel 600, dan KN3A 3B. Untuk maltose 10, golongan obat keras, kelas terapi larutan steril intravena, kandungan maltosa 50 gram per 500 ml. Bentuk cairan injeksi, satuan penjualan botol plastik, kemasan plastik 500 ml. Indikasi, maltose digunakan untuk mensuplai penambahan air dan karbohidrat sebelum dan sesudah operasi pada pasien diabetes mellitus atau dalam keadaan stres. Untuk dosis, dewasa diberikan dosis 500-1000 ml secara infus intravena lambat. Kecepatan infus 0,3 gram per kilogram berat badan per jam. Untuk aminovel 600, golongan obat keras, kelas terapi nutrisi parenteral, kandungan per liter mengandung L-amino acid 50 gram, sorbitol 100 gram, elektrolit, dan vitamin. Untuk bentuk infus, satuan penjualan botol, kemasan, softpack 500 ml. Indikasi, aminovel 600 digunakan untuk mensuplai nutrisi dalam kasus gangguan saluran cerna, luka bakar yang parah, trauma, dan pasca pembedahan, serta digunakan untuk mensuplai nutrisi pada kasus kritis lainnya yang membutuhkan nutrisi eksogen seperti tumor, infeksi berat, stres berat, dan kekurangan protein. Untuk dosis dan cara penggunaan aminovel 600, penggunaan aminovel 600 harus dikonsultasikan dengan dokter terkait, dan aturan penggunaannya adalah pada gangguan internal atau defisiensi protein sebelum operasi, diberikan dosis 500 ml melalui infus tetes selama 4-6 jam. Ulangi pemberian tiap 12 jam selama 5-7 hari. Untuk pasien dengan gangguan sintetis protein sudah operasi, diberikan dosis 500 ml selama 4-6 jam, dilanjutkan dengan infus larutan darau atau larutan gula 1%. Ulangi pemberian setelah 24 jam selama 5-7 hari. Untuk efek samping aminovel 600, efek samping yang dimungkin dapat terjadi pada penggunaan aminovel 600 adalah mual, muntah, menggigil, sakit kepala, kemerahan pada kulit, atau reaksi hipersensitivitas yang lain jarang dilaporkan, dan pemberian harus dihentikan bila ditemukan tanda-tanda seperti di atas. Pemberian dosis besar dan cepat bisa menyebabkan asidosis. Bisa terjadi setelah pemberian aminovel 600 dalam dosis besar dan cepat. Lalu KN3A dan 3B, tiap 1000 ml mengandung Na 60 mikroekuivalen
klorid 50 mikroekuivalen, kalium 10 mikroekuivalen 3A atau 20 mikroekuivalen 3B, laktat 20 mikroekuivalen, dan dextrose 27 gram. Sediaan botol plastik 500 ml, softbag 500 ml. Untuk dosis dewasa pada anak-anak lebih dari 2 tahun dan berat badan lebih dari 15 kg diberikan 50 sampai 100 ml per jam. Indikasi untuk memelihara keseimbangan elektrolit dan air untuk pasien yang tidak memperoleh makanan yang cukup. Kontraindikasi pasien dengan aritmia, hipernatremia, hiperkalemia, dan oliguri. Untuk efek samping bisa terjadi reaksi hipersensitivitas, nyeri pada tempat injeksi, intoksikasi cairan, tromboflebitis, edema paru, otak, dan perifer. Terima kasih, semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian ke depannya. Om.